Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi penjualan pada toko Hasan Putra. Perkenalkan, saya Fadlilatul Rosidah NIM 2018-53029, kelas A, mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Toko Hasan Putra adalah salah satu toko peralatan yang berupa buku, peralatan sekolah, dan lain-lain. Selama ini, toko melakukan transaksi secara manual, menggunakan nota yang ditulis dengan tangan. Semakin lama, toko Hasan Putra semakin maju, semakin berkembang, semakin banyak pelanggan, semakin banyak pula transaksi yang dilakukan, sehingga dalam database kurang optimal. Ketika membutuhkan data-data secara mendadak, otomatis akan kesulitan dalam mencari data tersebut. Lama-kelamaan akan banyak data yang masuk. Karyawan kadang bingung dalam mencari data saat dibutuhkan. Nah, teknik normalisasi inilah yang digunakan sebagai menormalkan data dalam database tersebut. Dari penjelasan tadi, kita ketahui bahwa dengan menggunakan teknik normalisasi dan IR diagram adalah suatu metode yang efisien dan efektif karena pengelolaan data-data sudah tersimpan dengan baik dan optimal. Analisa kebutuhan sistemnya. Yang pertama, sistem harus dapat menampilkan stok barang. Yang kedua, sistem harus dapat menampilkan barang yang masih ada beserta jumlah dan harganya. Yang ketiga, sistem harus dapat mengkalkulasikan harga barang yang berdiskon. Yang keempat, diperlukan database untuk penyimpanan data-data. Infrastruktur apa saja yang digunakan? Sistem informasi penjualan ini lebih efisien dan efektif melalui web. Rancangan sistem basis datanya. Yang pertama, IR diagram. Entitas pelanggan memiliki atribut nota nomor sebagai primary key, atribut tanggal, atribut tuan. Proses pembeli memiliki atribut banyaknya. Entitas barang memiliki atribut nama barang sebagai primary key, atribut harga. Pelanggan membeli barang memiliki hubungan atau relasi dengan kardinalitas one to many. Kamus data, nama arus data, bukti penjualan alias faktur, bentuk data tulisan tangan atau manual, arus data proses transaksi. Penjelasan sistem penjualan toko Hasan Putra. Periode setiap kali terjadi penjualan harian. Volume rata-rata adalah 50-100. Struktur data. Nota penjualan terdiri dari item data. Tanggal nota, nota nomor, tuan, nama barang, harga barang, banyaknya, jumlah, total. Yang ketiga, normalisasi. Yang pertama, tahap when normal form. Langkah pertama dalam melakukan normalisasi data dengan membentuk contoh data tersebut dengan cara mencantumkan semua atribut data yang apa adanya sebagai berikut. Tahap kedua, first normal form. Langkah selanjutnya adalah membentuk data menjadi bentuk normal ke-1. Untuk membentuk bentuk tidak normal menjadi bentuk normal ke-1 dengan menambahkan seluruh baris atau record harus lengkap. Dengan normal pertama, dapat membuat satu tabel yang terdiri dari 8 atribut, yaitu nota nomor, tanggal, tuan, banyaknya, nama barang, harga, jumlah, total, sehingga hasil pembentukan normal pertama sebagai berikut. Tahap ketiga, second normal form. Langkah berikutnya adalah membentuk data menjadi bentuk normal kedua dengan menentukan primary key.
Sebelumnya, menentukan kandidat key. Kandidat key-nya adalah nota nomor dan nama barang. Dari tabel kandidat key, kita dapat menyimpulkan bahwa primary key-nya adalah nota nomor dan nama barang. Selanjutnya, pengelompokan field non-kunci dengan primary key berdasarkan ketergantungan fungsional. Tahap keempat, third normal form. Semua atribut deskriptif tidak memiliki dependensi transitif terhadap atribut lain. Tabel NTT dan tabel NBHJ perlu didekomposisi lagi. Jadi, NBJH dibagi menjadi tabel NH dan tabel NBJ dengan menambahkan foreign key yaitu nama barang. Tahap 5, BCNF. Semua determinan adalah anggota kandidat key. Tabel NTT T berubah menjadi tabel pelanggan yang mempunyai primary key nota nomor. Tabel NH berubah menjadi tabel barang yang mempunyai primary key nama barang. Tabel NBJ berubah menjadi tabel transaksi yang mempunyai foreign key, nota nomor, dan nama barang. Relasi antar tabel. Tabel barang memiliki kolom, nama barang, dan harga. Nama barang sebagai primary key. Tabel pelanggan memiliki kolom nota nomor, tanggal, tuan. Nota nomor sebagai primary key. Tabel transaksi memiliki kolom nota nomor, nama barang, banyaknya. Nota nomor dan nama barang sebagai foreign key. Akan berelasi ke nota barang dan pelanggan. Nota nomor akan berelasi ke tabel pelanggan, sedangkan nama barang akan berelasi ke tabel barang. Query tabel. Create database DB underscore penjualan digunakan untuk membuat database DB underscore penjualan. Use DB underscore penjualan digunakan untuk menggunakan database yang telah dibuat, yaitu DB underscore penjualan. Create table barang, nama barang, char 30, not null, primary key, harga integer. Digunakan untuk membuat tabel yang bernama barang. Insert into barang, value, ID card 1200, bla 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 bla, dan seterusnya. Digunakan untuk menambahkan data barang. Select bintang from barang digunakan untuk menampilkan data barang. Create table pelanggan, nota nomor varchar 30, not null, primary key, tanggal date, tuan, char 30. Digunakan untuk membuat tabel pelanggan. Insert into pelanggan, value 759 dan seterusnya. Digunakan untuk menambahkan data pada tabel pelanggan. Select bintang from pelanggan digunakan untuk menampilkan data pelanggan. Create table transaksi, nota nomor varchar 30, foreign key, nota nomor, reference pelanggan, nota nomor, nama barang, char 30, foreign key, nama barang, reference barang, nama barang. Banyaknya char 30. Nota nomor sebelumnya digunakan sebagai primary key, maka pada tabel transaksi digunakan sebagai foreign key. Nama barang sebelumnya pada tabel barang digunakan sebagai primary key, di tabel transaksi digunakan sebagai foreign key. Insert into transaksi value 759
bla 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 dan seterusnya digunakan untuk menambahkan data transaksi. Select bintang from transaksi digunakan untuk menampilkan data transaksi. Update barang set harga sama dengan 1205, where nama barang sama dengan ID card digunakan untuk mengupdate tabel barang pada kolom harga yang berganti menjadi 1205. Select bintang from barang digunakan untuk menampilkan data barang setelah diupdate. Delete from transaksi, where nama barang sama dengan ID card digunakan untuk menghapus data pada transaksi di mana nama barang yang berupa ID card. Select bintang from transaksi digunakan untuk menampilkan data transaksi setelah dihapus. SP rename pelanggan tuan pembeli kolom digunakan untuk mengubah tabel pelanggan pada kolom tuan dirubah menjadi tuan pembeli. Drop tabel transaksi digunakan untuk menghapus seluruh tabel transaksi. Select bintang from transaksi digunakan untuk menampilkan data transaksi yang telah di-drop. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah dalam pengucapan kata. Semoga bermanfaat dari materi yang saya sampaikan. Dan semoga bisa menginspirasi kalian dalam mengerjakan tugas ataupun buat pembelajaran. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.